Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem inferensi fasi atau fasi inference system. Nah, pada sistem inferensi ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan proses atau tahapan yang nanti akan dilakukan ketika kita akan menjalankan sistem inferensi fasi ini. Nah, sistem inferensi fasi ini memiliki input dan output berupa CRISP, gitu. Sifatnya adalah CRISP, sementara nanti proses untuk mengubah yang CRISP ini menjadi fasi dan sebaliknya mengubah dari yang fasi untuk menjadi output CRISP itu dilakukan dengan melalui dua tahapan. Yang pertama adalah fasifikasi dan yang kedua adalah defasi. Nah, pada proses fasifikasi ini kita akan mengubah input yang sifatnya itu CRISP menuju ke yang nanti sifatnya adalah fasi. Nah, selanjutnya hasil dari fasi ini nanti akan dikeluarkan atau menjadi output yang bentuknya CRISP melalui suatu proses namanya adalah defasi. Pada proses fasifikasi, ini pada prinsipnya akan melalui dua tahapan utama. Yang pertama adalah bagaimana kita mengimplementasikan fungsi implikasi yang itu diwujudkan dalam beberapa aturan-aturan. Dan kemudian output dari setiap aturan ini nanti kemudian akan dikomposisikan atau diagregasikan untuk mendapatkan suatu nilai yang nantinya itu akan dikonversi menuju ke bilangan CRISP. Nah, sebelum kita melakukan implementasi fungsi implikasi, biasanya di dalam sistem inferensi fasi itu diawali dengan proses untuk mencari atau menentukan variabel-variabel yang nanti berkaitan dengan permasalahan dari sistem tersebut. Nah, ada dua jenis variabel, ada variabel yang sifatnya fasi dan ada variabel yang sifatnya CRISP. Nah, khusus untuk variabel yang sifatnya fasi, nanti kita juga harus menentukan himpunan pada setiap variabel fasi tersebut. Pada setiap himpunan tersebut, kita juga harus menentukan bagaimana fungsi keanggotaan dari setiap himpunan tersebut. Nah, selanjutnya baru nanti di-generate atau dibangkitkan aturan-aturan yang relevan. Dan tentunya aturan-aturan itu nanti akan menggunakan variabel-variabel yang tadinya sudah ditentukan di awal pada saat kita menentukan variabel mana yang merupakan variabel fasi dan variabel mana yang merupakan variabel CRISP. Nah, selanjutnya di setiap aturan yang sudah kita bentuk tadi, ketika kemudian diberikan input, maka kita akan mendapatkan satu nilai keanggotaan ya pada setiap himpunan fasi. Dan kemudian ketika nanti himpunan-himpunan fasi ini dioperasikan dalam suatu aturan, maka kita akan mendapatkan alfa predikat atau file strength dari setiap aturan. Nah, kemudian di setiap aturan ini selain kita mendapatkan file strength tadi, kita nanti juga mendapatkan output dari suatu aturan tersebut. Nah, kemudian dari input dan output ini, dari file strength dan dari output setiap aturan ini, kemudian bisa kita agregasi atau kita bisa komposisikan untuk mendapatkan suatu nilai. Nah, hasil ini merupakan hasil dari proses fasifikasi. Kemudian hasil dari proses fasifikasi ini nantinya akan diproses melalui defasi ini, melalui proses defasi yang nanti bisa diimplementasikan dengan menggunakan beberapa metode dan kemudian nanti akan menghasilkan suatu nilai tunggal yang itu merupakan output dari fasi inference system. Baik. Untuk mengawali proses penalaran yang biasanya dilakukan pada sistem inferensi fasi, kita mengenal satu model penalaran yang paling sederhana, namanya adalah penalaran monoton. Apabila ada dua daerah fasi yang direlasikan dengan implikasi sederhana, misal fx(a) dan ysb, maka kita bisa menggunakan suatu transfer fungsi, katakanlah sebagai f begitu. Nah, fungsi f ini nanti dia akan menghasilkan suatu nilai y ya, melalui
melalui nilai keanggotaan X di A, dan kemudian ini nanti diterapkan untuk mendapatkan suatu nilai Y di B. Nah, sehingga sistem fasi ini nanti akan bisa menghasilkan suatu nilai tanpa harus melalui komposisi terlebih dahulu, ya, manakala kita hanya memiliki satu aturan tunggal di dalam satu sistem fasi tersebut. Kemudian nilai output ini bisa diestimasi secara langsung dari derajat keanggotaan atau nilai keanggotaan yang berhubungan langsung dengan antesedennya atau dengan bagian anteseden yang ada di sini. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh penggunaan penalaran monoton. Jadi misalkan ada dua himpunan. Yang pertama adalah himpunan tinggi, ada dua variabel, ya. Yang pertama adalah variabel tinggi badan di sini, dan yang kedua adalah variabel yang namanya adalah berat badan. Nah, untuk variabel tinggi badan ini kita memiliki satu himpunan, katakanlah namanya adalah himpunan tinggi, sebagai himpunan fasi dari variabel fasi tinggi badan. Dan kemudian yang kedua ini adalah variabel berat badan. Variabel berat badan ini memiliki satu himpunan yang namanya adalah himpunan berat. Nah, kemudian kita akan menerapkan satu aturan. Dan semisal saya membuat aturan seperti ini, if tinggi badan ini tinggi, itu, kemudian then berat badan ini adalah berat. Nah, semisal kita ingin menentukan berapakah berat badan yang ideal bagi seorang remaja putri, misalkan di Indonesia, supaya nanti dikatakan berat badannya ini ideal ketika diketahui tinggi badan seseorang tersebut. Nah, kita perlu mengetahui bahwa domain yang nanti akan digunakan ini adalah untuk tadi remaja putri yang ada di Indonesia. Sehingga kita bisa menetapkan di sini nilai batas bawah dan batas atas untuk himpunan tinggi, misalkan 150 sampai dengan 170, ya, karena ini relatif terhadap remaja putri dan itu ada di Indonesia. Kemudian ketika kemudian ada seorang remaja putri, ya, yang punya tinggi badan 165 cm, 165 cm, maka kita diminta untuk menentukan berapakah berat badan yang ideal dari remaja putri tersebut supaya berat badannya itu dikatakan ideal, gitu. Nah, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan mencari berapa sebenarnya nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan 165 ini pada himpunan tinggi. Nah, karena di sini kita menggunakan fungsinya adalah linear naik, maka dengan mudah kita bisa menentukan nilai keanggotaan dengan menggunakan formula. Ini adalah semisal ini variabelnya X, maka ini adalah X dikurangi dengan batas bawahnya adalah 150, dibagi dengan batas atasnya 170, dikurangi dengan batas bawahnya 150. Nah, maka nilai keanggotaan dari 165 di sini adalah, kita bisa lihat nilai keanggotaannya adalah sebesar 0,75. Nah, 0,75. Nah, kemudian karena di sini kita hanya menggunakan satu himpunan saja, ya, kita menggunakan satu himpunan saja, maka nantinya nilai keanggotaan 0,75 ini sekaligus akan menjadi Phase strength dari aturan F tinggi badan tinggi dan berat badannya adalah berat, sehingga kita bisa langsung bawa, ya, kita langsung bawa ke outputnya. Nantinya tinggi berat badan berat nanti ini pun akan memiliki nilai keanggotaan sebesar 0,75. Nah, dengan demikian nanti kita bisa memetakan langsung ini dari 0,75 dan akan menghasilkan 58. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika ada seseorang yang punya tinggi badan 165 cm, maka dengan menggunakan aturan fasi ini kita bisa mendapatkan bahwa berat badan dari orang tersebut adalah 58 kilo. Nah, ini adalah penalaran monoton.
Nah, satu syarat yang harus dipenuhi ketika kita akan menggunakan penalaran monoton adalah himpunan pada bagian konsekuen atau bagian den ini harus merupakan himpunan yang sifatnya itu adalah monoton, ya, sifatnya itu monoton. Nah, himpunan yang sifatnya monoton itu adalah himpunan yang dia konsisten gitu. Jadi kalau dia naik naik terus gitu, atau kalau turun turun terus. Sehingga di sini kita bisa melihat ada beberapa himpunan yang bisa dikatakan sebagai linear naik. Sebagai contoh misalkan himpunan monoton ya. Yang pertama misalkan linear naik. Nah, ini adalah himpunan yang sifatnya monoton. Kemudian linear turun seperti ini. Ini juga sifatnya adalah monoton. Kemudian dimungkinkan nanti himpunan yang bentuknya adalah himpunan S ya. Himpunan S ya, masih ingat ya, himpunan S. Himpunan S. Kemudian ada juga himpunan yang himpunan Z ya. S itu adalah sigmoid naik, dan ada juga himpunan yang nanti sifatnya itu adalah sigmoid turun. Nah, itu merupakan himpunan yang sifatnya adalah monoton. Nah, seperti ini. Nah, tetapi tidak demikian dengan himpunan segitiga. Nah, segitiga itu himpunan yang sifatnya adalah non-monoton. Ya, himpunan yang sifatnya non-monoton. Kenapa? Karena dia habis naik gitu, kemudian turun. Nah, sehingga dia sifatnya non-monoton. Demikian juga dengan himpunan atau fungsi keanggotaan pi atau Gauss itu sifatnya adalah apa namanya non-monoton karena dia fungsi keanggotaannya tadi naik kemudian turun gitu. Nah, kemudian pada saat kita menggunakan penalaran monoton tadi, itu kita dibatasi kepada aturan yang cacahnya hanya satu ya, jumlahnya satu. Nah, bagaimana kalau kemudian aturannya itu ada beberapa, ya, ada banyak aturan. Nah, ketika aturannya itu ada banyak, maka kita bisa menggunakan metode namanya metode Tsukamoto. Nah, metode Tsukamoto ini adalah suatu metode yang menggunakan penalaran monoton untuk merepresentasikan setiap aturannya. Namun demikian, karena aturannya itu banyak, maka nanti diperlukan satu tahapan lagi berupa komposisi. Komposisi nilai dari setiap aturan itu dan kemudian nanti dilanjutkan dengan proses namanya adalah defasi. Nah, oleh karena itu, pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang bentuknya eviden itu harus direpresentasikan dengan menggunakan himpunan fasi di mana fungsi keanggotaannya itu sifatnya adalah monoton ya, seperti tadi syarat yang ada pada penalaran monoton. Nah, ini khusus untuk bagian yang ada di konsekuen saja ya setelah den. Tetapi untuk bagian antecedennya yang antara if sampai den itu bebas, kita bisa menggunakan fungsi keanggotaan yang sifatnya monoton maupun yang non-monoton itu diperbolehkan. Nah, kemudian output hasil inferensi dari setiap aturan itu diberikan secara tegas didasarkan pada alfa predikat atau Bayes string dari setiap aturan tersebut. Nah, nantinya hasil agregasi itu akan masuk ke dalam proses defasi. Nah, proses defasi ini bisa menggunakan beberapa metode ya. Kalau kita menggunakan metode Tsukamoto, biasanya yang paling populer adalah metode rata-rata terbobot atau weighted average. Sebagai ilustrasi, itu bisa kita gambarkan sebagai berikut. Misalkan kita punya dua variabel input. Yang pertama adalah variabel X, dan kemudian yang kedua adalah variabel Y. Nah, variabel X dan variabel Y ini dua-duanya merupakan variabel fasi. Dan kemudian kita punya satu variabel output. Nah, variabel outputnya ini kita beri nama dengan variabel Z yang tentunya juga merupakan variabel fasi. Di variabel X ini kita bagi menjadi dua himpunan. Yang pertama adalah A1 dan yang kedua adalah A2. Demikian juga nanti untuk variabel Y. Variabel Y ini dia juga kita bagi semisal dengan dua himpunan, yaitu himpunan B1 dan himpunan B2. Demikian juga dengan variabel outputnya kita bagi menjadi dua himpunan, yaitu C1 dan C2. Nah, perlu menjadi catatan bahwa
Khusus untuk C1 dan C2 ini dia harus direpresentasikan dengan menggunakan fungsi keanggotaan yang sifatnya adalah monoton. Nah, misalkan kita punya aturan seperti ini, Fx A1, Nys B2, dan Zs C1. Ini aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua, Fx A2 dan Ys B1 dan Zs C2. Kalau digambarkan misalkan gini, nah ini untuk A1 seperti ini, kemudian B1 seperti ini, A2, kemudian B1 seperti ini. Nah, kemudian tadi yang perlu kita catat adalah untuk konsekuennya C1 dan C2, ini dia sifatnya harus monoton, jadi harus menggunakan fungsi yang sifatnya monoton. Sementara kalau A1, A2, B1, dan B2 ini bebas ya, kita bisa menggunakan fungsi keanggotaan baik yang sifatnya monoton maupun yang non-monoton. Nah, misalkan kita punya input ya, input untuk X. Input untuk X ini warnanya merah. Kemudian input untuk Y ini warnanya hijau. Nah, karena tadi kita menggunakan operatornya adalah N, ya tadi aturannya adalah F X S A1, N Y X B2, then Z S C1. Tadi operatornya kita pakai N. Nah, karena operatornya itu menggunakan N, gitu, maka tentunya kita mengambil nilai yang lebih kecil. Mana yang lebih kecil? Apakah yang lebih kecil itu merah atau yang lebih kecil itu hijau? Gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang lebih kecil adalah merah, sehingga nanti kita akan mendapatkan phase strength itu setinggi merah. Di alfa satunya atau phase strength-nya itu setinggi yang merah. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan alfa 1. Kemudian dengan menerapkan konsep penalaran monoton, tentunya kita akan mendapatkan Z1. Nah, demikian pula apabila input ini diberikan ke aturan yang kedua, ya tentunya ini sama ya, sama-sama merahnya. Merah untuk X dan hijau untuk Y. Nah, tadi operatornya juga sama, kita menggunakan N, Fxsa2, Nysb1, dan Zsc2. Kita pakai operatornya tadi adalah N, maka tentunya kita akan mencari nilai keanggotaan yang lebih kecil antara yang merah dengan yang hijau. Kita lihat di sini hijau itu lebih kecil. Maka nanti kita akan mendapatkan phase strength alpha 2 itu setinggi yang hijau. Maka dari aturan yang kedua ini kita bisa mendapatkan alpha 2 Z2. Nah, sehingga nanti kita bisa melakukan komposisi atau agregasi. Agregasinya itu berupa alfa 1 dikalikan dengan Z1 ditambah dengan alfa 2 dikalikan dengan Z2. Nah, itu hasil agregasinya atau komposisinya. Selanjutnya kita bisa melakukan devasi dengan cara membagi hasil agregasi tadi alfa 1 Z1 plus alfa 2 Z2 dibagi dengan total phase strength-nya. Total phase strength-nya adalah alfa 1 plus alfa 2. Nah, ini sering dikenal dengan nama weighted average atau rata-rata terbobot ya. Ini rata-rata terbobot. Nah, ini kalau aturannya ini ada dua. Nah, kalau aturannya ada banyak ya N, misalkan ada sebanyak N, maka tentunya nanti Z akhir atau output dari sistem inferensi fasi ini nilainya bisa diformulasikan sebagai sigma dari I dari 1 sampai dengan N. N itu adalah banyak aturan dari alfa I dikalikan dengan ZI dibagi dengan sigma I dari 1 sampai dengan N dari alfa I. Oke. Nah, sebagai contoh, ya ini sebagai contoh. Untuk melakukan deteksi dini terhadap risiko sindrom metabolik, ini digunakan dua variabel. Yang pertama yaitu lingkar perut dan yang kedua adalah kadar trigliserida. Nah, ini saya hanya menggunakan dua variabel saja ya, meskipun pada realitanya untuk mengetahui sindrom metabolik ini biasanya ada 5 variabel yang digunakan. Ada lingkar perut, kemudian kadar trigliserid, kadar HDL, kemudian tekanan darah, dan kadar gula darah. Tetapi untuk kasus ini, contoh ini saya hanya menggunakan dua variabel saja.
Nah, seseorang yang memiliki lingkar perut lebih dari 90 cm akan memiliki risiko untuk mengalami sindrom metabolik untuk laki-laki. Dan seseorang yang memiliki kadar trigliserid lebih dari 150 mgdl ini juga akan memiliki risiko untuk mengalami sindrom metabolik. Kemudian dibangkitkan 3 aturan sebagai berikut. Ini aturan fasinya. F lingkar perutnya kecil dan trigliserid rendah, dan risiko rendah. Ini risiko sindrom metabolik. Yang kedua, F lingkar perut besar dan risiko tinggi. Dan yang ketiga, F trigliserid tinggi dan risikonya juga tinggi. Nah, kita lihat di sini kita menggunakan dua variabel tadi untuk aturan yang pertama, gitu ya. Nah, ini perut kecil dan trigliserida rendah, risikonya rendah. Tetapi untuk aturan yang kedua dan ketiga, kita hanya menggunakan satu variabel saja. Untuk aturan yang kedua ini kita hanya menggunakan lingkar perut besar saja. Dan untuk yang ketiga kita hanya akan menggunakan trigliserida tinggi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapakah tingkat risiko sindrom metabolik yang dialami oleh seseorang apabila dia memiliki lingkar perut 75 cm dan kadar trigliseridnya adalah 130. Jadi yang ditanyakan ini lingkar perutnya 75 gitu. Kemudian kadar trigliseridnya 130. Maka risikonya itu berapa? Ya, risikonya berapa? Nah, itu yang akan kita cari dengan menggunakan metode Tsukamoto. Baik. Nah, metode Tsukamoto kita awali tadi dengan proses namanya fasifikasi. Fasifikasi diawali dengan kita tentukan terlebih dahulu variabel fasi dan himpunan-himpunan yang ada pada setiap variabel fasi. Nah, berdasarkan aturan yang digunakan tadi, kita bisa tetapkan di sana ada 3 variabel fasi. 2 sebagai variabel input, yaitu lingkar perut dan trigliserida, dan 1 sebagai variabel output, yaitu risiko sindrom metabolik. Nah, untuk lingkar perut, kita bagi menjadi 2 himpunan, yaitu kecil dan besar. Trigliserid juga kita bagi menjadi 2 himpunan, rendah dan tinggi. Sementara untuk risiko kita bagi menjadi 2 juga, rendah dan tinggi. Nah, dengan catatan di sini, untuk fungsi keanggotaan rendah dan tinggi pada variabel output risiko, ini harus direpresentasikan dengan fungsi keanggotaan yang sifatnya monoton. Oke, nah kita lihat di sini untuk variabel lingkar perut, kita harus menentukan bagaimana fungsi keanggotaan untuk setiap himpunan. Tadi himpunannya ada 2, kecil dan besar. Semisal saya menggunakan fungsinya fungsi Z dan fungsi S, Z untuk kecil dan S untuk besar seperti ini, gitu ya. Nah, kita lihat tadi di kasus yang diberikan tadi, bahwa seseorang yang punya lingkar perut lebih dari 90 cm, maka dia berpotensi tinggi untuk mengalami sindrom metabolik. Sehingga di sini untuk batasan himpunan besar atau batas atasnya ya, batas atasnya ini kita berikan nilai 90. Nah, Kemudian kita tentukan masing-masing ya untuk setiap himpunan batas bawah dan batas atasnya. Misalkan kecil di sini domainnya 40 sampai dengan 90 dan lingkar perut besar dari 60 sampai dengan 90. Tadi yang ditanyakan adalah lingkar perut 75 cm. Lingkar perutnya 75 cm. Sehingga sekarang kita perlu mencari berapa nilai keanggotaan 75 ini pada 2 himpunan, yaitu kecil dan besar. Nah, di himpunan kecil, ini 75 ini punya nilai keanggotaan sebesar 0,18. Sedangkan untuk besar, ini kita lihat ya, 75 ini punya derajat keanggotaan 0,5. Nah, dari mana mendapatkan nilai ini? Nah, tentunya kita harus kembali ke fungsi keanggotaan ya, formula fungsi keanggotaan untuk himpunan Z dan untuk himpunan S. Nah, ini cara mencarinya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua,
itu adalah variabel trigliserida. Variabel trigliserida ini kita implementasikan dengan menggunakan linear naik dan linear turun. Naik untuk himpunan tinggi dan turun untuk himpunan rendah. Kemudian tadi dikemukakan bahwa seseorang yang punya kadar trigliserid lebih dari 150 mg per dl, maka dia dikatakan punya kadar trigliserid tinggi. Sehingga di himpunan tinggi di sini kita awali nilainya dengan 150. Nah, kemudian tadi yang pertanyaannya adalah ketika seseorang punya kadar trigliserid 130, ini 130, maka kita bisa cari pada himpunan rendah dan pada himpunan tinggi. Masing-masing seperti ini, 0,2 untuk rendah dan 0,6 untuk himpunan tinggi ya, nilai keanggotaan untuk himpunan tinggi. Nah, kita sudah mendapatkan nilai keanggotaan di setiap himpunan pada variabel input yang sifatnya pasif. Nah, sekarang ini adalah cara untuk mencarinya. Nah, kemudian sekarang kita akan menentukan bagaimana fungsi keanggotaan untuk variabel output, ya berupa risiko. Risikonya tadi juga ada dua, yaitu rendah dan tinggi. Nah, kemudian sekali lagi jangan lupa kedua himpunan ini rendah dan tinggi harus diimplementasikan dengan menggunakan fungsi keanggotaan yang sifatnya adalah monoton. Nah, rendah seperti ini, ya. Ini dalam persen ya, dalam persen nanti tingkat risikonya. Ini rendah ini berakhir di 90 dan untuk tinggi ini dimulai dari 10 dan nanti akan berakhir tentunya karena ini persen ya 100%. Nah, ini secara formula seperti ini ya. Untuk yang rendah akan bernilai 1 jika Z-nya kurang dari atau sama dengan 10 ya. Akan bernilai 90 min Z per 80 jika Z-nya antara 10 sampai 90 dan akan bernilai 0 jika Z-nya lebih dari atau sama dengan 90. Demikian juga untuk himpunan tinggi, risiko tinggi ini akan bernilai 0 jika Z-nya kurang dari 10, akan bernilai Z min 10 dibagi 80 jika Z-nya antara 10 sampai 90 dan akan bernilai 1 jika Z-nya lebih dari atau sama dengan 90. Nah, ini kok bisa begini formulanya kita bisa lihat dari gambar ini ya, dari gambar ini tadi, fungsi keanggotaannya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mengimplementasikan fungsi implikasi di setiap aturan. Kita mulai dari aturan yang pertama. Jika lingkar perut kecil dan trigliserida rendah, maka risikonya rendah. Tadi kita sudah menghitung lingkar perut kecil. Lingkar perut kecil untuk 75 cm, tadi sudah kita hitung ketemunya adalah 0,18 ya, di awal tadi ya, 0,18. Kemudian trigliserid rendah untuk 130 ya, tadi sebelumnya kita juga sudah hitung nilainya 0,2. Nah, karena operatornya di sini N atau dan, tentunya untuk alfa predikat atau Bayes strength pada aturan pertama atau alfa 1, ini kita cari nilai minimum dari 0,18 dan 0,2. Itu tentunya adalah 0,18. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan nilai Bayes strength, maka kita bisa mendapatkan nilai Z pada aturan pertama atau Z1, di mana nilai derajat keanggotaannya itu adalah 0,18 ya. Nah, kita lihat, oh ini resikonya rendah. Resikonya rendah, karena resikonya rendah kita lihat himpunan rendah. Ini saya back ya. Saya back, nah ini himpunan rendahnya adalah seperti ini. Himpunan rendah. Maka 90 dikurangi Z per 80 itu, nah itu nilainya sama dengan 0,18. Ya, maka ketemu nilai Z-nya adalah 75,5. Nah, ini untuk R1. Jadi R1 tadi kita bisa peroleh alfa 1 dan Z1. Kemudian aturan kedua, jika lingkar perutnya besar, maka resikonya tinggi. Nah, lingkar perut besar tadi kita sudah cari nilai keanggotaannya untuk 75 itu adalah 0,5. Di sini nggak ada variabel lain di inputnya selain lingkar perut besar. Maka otomatis ini angka ini 0,5 ini langsung kita bawa ke alfa predikatnya untuk risiko tinggi.
Nah, risiko tinggi. Risiko tinggi ini saya back, ini saya back. Risiko tingginya ini rumusnya adalah Z min 10 dibagi 80. Gitu. Maka di sini Z min 10 dibagi 80 sama dengan 0,5. Maka Z2-nya ketemu 50. Nah, sehingga di R2 ini kita memperoleh dua nilai. Yang pertama adalah pi strength atau alfa 2 itu sebesar 0,5 dan nilai Z2-nya. Z2-nya adalah 50. Lalu yang terakhir adalah aturan 3, sama seperti aturan yang kedua. Di aturan 3 ini kita hanya punya satu variabel saja, yaitu trigliserid yang himpunannya adalah tinggi. Sehingga setelah kita tadi cari nilai keanggotaan 130 pada himpunan tinggi, tadi ya kita sudah cari alfa 3-nya kita mendapatkan 0,6. 0,6. Himpunannya ini tinggi. Maka Z3 min 10 per 80 sama dengan 0,6. Itu ya, maka Z3-nya nilainya adalah 58. Nah, dari aturan ketiga ini kita mendapatkan pi strength alfa 3 dan outputnya adalah Z3. Nah, tinggal yang terakhir kita melakukan defasi. Kita melakukan defasi, tadi formulanya alfa 1 dikalikan Z1, berarti 0,18 kali 75, ditambah alfa 2 kali Z2, 0,5 kali 50. Ditambah alfa 3 kali Z3, ini 0,6 kali 58, dibagi dengan nilai keanggotaannya. Itu ada 0,18 ditambah dengan 0,5 ditambah 0,6. Hasil akhirnya adalah 57,35. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa tingkat resiko bagi seseorang tadi yang punya lingkar perutnya 75 dan trigliseridnya adalah 130, maka tingkat risikonya adalah 57,35%. Nah, ini adalah output dari sistem inferensi fasi tersebut. Oke, saya kira itu untuk penjelasan kali ini. Sampai jumpa di sesi-sesi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.